Transformasi Qatar dari miskin ke negara tajir dan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Qatar merupakan negara bagian wilayah Timur Tengah yang menjadi incaran wisatawan. Hal ini karena Qatar memiliki pemandangan yang indah dan mempunyai berbagai macam tempat wisata yang menarik dan modern. Selain itu, negara ini dikenal sebagai negara terkaya di dunia. Qatar sukses mencatatkan namanya sebagai negara terkaya di dunia, padahal dulunya negara ini menjadi negara miskin. Qatar menempati urutan pertama yang dulunya miskin dan melarat namun kini menjadi negara kaya. Tak ada yang menyangka negara yang dulunya penuh dengan gurun pasir ini menjadi salah satu bangsa yang dianggap cukup makmur saat ini. Bahkan, negara Timur Tengah ini disebut menawarkan pekerjaan kepada rakyat mereka yang baru lulus kuliah. Pemerintah setempat disebut membuat peraturan agar setiap perusahaan di negara tersebut menawarkan pekerjaan kepada rakyat yang baru lulus kuliah agar tidak merasakan pengangguran. Perubahan drastis kondisi ekonomi negara ini diketahui berawal dari melimpahnya sumber daya alam mereka berupa minyak bumi. Lantas negara yang merdeka pada 1971 ini menjadi pengekspor minyak bumi dan menjadi negara maju saat ini. Padahal, negara jajahan Inggris ini dulunya hanya menggantungkan hidup mereka dengan menangkap ikan dan mutiara setiap hari. Akan tetapi, kini, Qatar telah berubah menjadi negara kaya. Bahkan, negara ini mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan dilansir dari Forbes, Qatar diperkirakan telah menghabiskan dana sebanyak 220 miliar dolar atau senilai 3.410 triliun rupiah, kurs 15.500 rupiah, sejak pertama kali ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia pada akhir 2010. Nominal yang digelontorkan oleh Qatar tersebut tercatat 15 kali lipat lebih besar dari pengeluaran Rusia di gelaran Piala Dunia 2018. Qatar tercatat menjadi tuan rumah Piala Dunia termahal yang pernah ada. Qatar memang tak memiliki cadangan minyak sebesar Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Namun, jumlah penduduk Qatar jauh lebih sedikit, sehingga membuat negara ini kaya. Berdasarkan data yang dirilis BP Statistical Review of World Energy 2020, Qatar memiliki cadangan minyak sebesar 25,2 miliar barel pada 2019. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan 20 tahun lalu yang hanya mencapai 13,1 miliar barel. Qatar memproduksi minyak hingga 1,8 juta barel per hari. Sementara itu, angka konsumsi minyak di Qatar hanya mencapai 346.000 barel per hari. Selain minyak, Qatar juga menjadi salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia, yaitu 24,7 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Qatar hanya kalah dari Rusia, 38 triliun meter kubik, dan Iran, 32 triliun meter kubik. Bahkan, cadangan gas alam Qatar jauh lebih besar dibandingkan cadangan di seluruh Asia Pasifik yang hanya mencapai 17,7 triliun meter kubik. Meski begitu, Qatar hanya mampu memproduksi gas alam sebesar 178 miliar meter kubik pada 2019. Dengan minyak, Qatar membangun ambisi dan tujuan besarnya baik di dalam tatanan kawasan dan juga dunia. Hasilnya terlihat jelas dari perkembangan Doha yang bertransformasi menjadi salah satu kota paling modern di dunia, serta keberhasilan kontroversial, mereka memenangkan hak jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Pemimpin Qatar adalah Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ia memimpin negara itu melalui penyerahan kekuasaan yang damai pada 2013 lalu. Saat pertama kali dinobatkan, usia Tamim masih sangat muda, 33 tahun. Ia pun merupakan pemimpin paling muda dari seluruh negara di Teluk, ketika dia ditunjuk sebagai suksesor sang ayah, Hamad bin Khalifa Al Thani. Timur Tengah geger besar. Sebab, Qatar dinilai mendobrak tradisi. Sebelumnya, tak pernah ada pemimpin monarki Timur Tengah yang diganti karena keinginan sendiri untuk mundur. Biasanya, pergantian kekuasaan hanya dilakukan ketika sang pemimpin meninggal dunia. Ditunjuknya Tamim banyak mengundang kontroversi, terutama dari dalam Qatar, bukan karena usia mudanya, tetapi, Tamim dinilai beberapa analisis politik lebih konservatif dan menghindari risiko dibanding sang ayah. Tamim pun pernah menyebut, melestarikan identitas nasional yang sesuai pada nilai-nilai tradisional Qatar akan jadi prioritas utama.